Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Beralih ke informasi mancanegara pemirsa, berbagai aksi kejahatan di sistem kereta bawah tanah kota New York memicu aktifnya kembali kelompok pengamanan sipil New York atau Guardian Angel alias malaikat penjaga. Dengan mengenakan jaket dan baret merah, mereka menyisir satu demi satu gerbong dan stasiun kereta bawah tanah di kota New York. Berikut laporan Rifan Dwi Astono dari VOA. Pemirsa Busur SCTV, tindak kejahatan di sistem kereta bawah tanah kota New York akhir-akhir ini membuat warga semakin khawatir. Berbagai aksi kriminal, dari penikaman hingga aksi pembakaran orang, membuat para penumpang berisiko menjadi korban. Polisi dikerahkan, akan tetapi kelompok pengamanan sipil ikut menyingsingkan lengan baju mereka untuk mengatasi situasi. Kelompok patroli pengamanan sipil The Guardian Angels alias malaikat penjaga kembali berpatroli di stasiun-stasiun kereta bawah tanah kota New York setelah terakhir kali melakukannya pada masa pandemi tahun 2020. Guillermo G.Q. Ames, anggota Guardian Angels sejak tahun 1983, berkeliling dari stasiun ke stasiun, gerbong ke gerbong, dari Manhattan hingga Queens dan kembali lagi ke Manhattan selama hampir 3 jam. Ia berpatroli bersama William Ames, putranya yang masih berusia 15 tahun, dan seorang anggota lainnya. It's amazing, protect the people and this city is a bunch of crimes and we just want it to be safe again. Guardian Angels dikenal berkat pendekatannya secara langsung untuk mencegah tindak kriminal. They don't like to get involved. That's what happens. Like I said, the orders come from up. They say stay back. So, but if I see something, I get involved. So it's very different a little bit. Yeah. Very different. Warga kota New York berterima kasih atas dedikasi kelompok itu, terutama di tengah serangkaian insiden kekerasan. In this city, everybody just minds their own business, and we need more people like that. They'll stand up for other people. I bet you those guys, if something were going on, these guys would step up and do what they have to do. Look at the lady that burned on the train, for example. Sad. Nobody did anything. Desember lalu, Debrina Kawam, perempuan berusia 57 tahun yang tampak tertidur di sebuah kereta yang sedang berhenti di stasiun Coney Island Stillwell Avenue, Brooklyn, dibakar hidup-hidup di dalam gerbong yang ditumpanginya. Pelaku yang bernama Sebastian Zapeta, seorang warga negara Guatemala berusia 33 tahun, didakwa atas tuduhan pembunuhan dan pembakaran. Pihak berwenang mengungkap bahwa Zapeta telah memasuki Amerika Serikat secara sah pada tahun 2018, namun kemudian dideportasi dan masuk kembali ke Amerika pada waktu yang tidak diketahui. Insiden itu adalah salah satu kasus kriminal paling mengejutkan di kereta bawah tanah kota New York sepanjang bulan Desember 2024 sampai Januari 2025. Selain sejumlah kasus penikaman dan sebuah kasus di mana seorang pria didorong ke hadapan sebuah kereta yang sedang berjalan pada malam tahun baru yang memicu kembali beraksinya Guardian Angels. Ames ingat pengalamannya ketika berusaha menghentikan sebuah penikaman. Ia menyoroti bahaya yang dihadapi para penumpang subway. There was a guy, he was about to kill this girl in the train station. By 2 inches, he missed the girl. As he goes like this, right away he thought, I left my bag. So when he turned, that's when I got the guy. I took the knife. The knife came out of his hands, flying, and one of my guys caught it in the air. Looked like we was playing football. Yeah. We got the evidence. Cops came in. The kid had a clean record. Guardian Angels yang didirikan Curtis Sliwa pada tahun 1979 telah lama menjadi simbol perlindungan berbasis warga di New York. Akan tetapi, Ames khawatir tingkat kejahatan di kota New York dapat kembali ke masa tahun 1970-an atau 1980-an. Don't lay back, do something. Don't just come with your phone and start recording. Meski tugas mereka berisiko dan mereka kerap harus lembur, Guardian Angels menyatakan bahwa mereka terus berkomitmen untuk menjalankan misi mereka menjaga keamanan di sistem kereta bawah tanah kota New York. Demikian edisi Busur kali ini, pemirsa. Dari Washington DC, saya Rifan Dwi Astono dan juru kamera Nur Hadi Sucahyo. Ingat, tetap waspada, kejahatan ada di sekitar Anda. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.